Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Iman JH, masih di seputar pembahasan bantuan pemerintah. 8 bantuan pemerintah cair lagi pada Oktober tahun 2022. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM kembali diperpanjang selama 2 minggu sampai tanggal 4 Oktober tahun 2021 mendatang. Sejalan dengan itu, beberapa bantuan sosial atau bansos dari pemerintah kembali disalurkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Berikut ini daftar bantuan sosial dari pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang masih cair pada bulan Oktober ini adalah: Bantuan 1. Program Keluarga Harapan PKH. Bantuan sosial yang pertama masih cair di bulan Oktober ini adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa program PKH masih berlangsung hingga Desember tahun 2021. Berikut ini sasaran dan besaran dana bantuan yang diberikan. 1. Ibu hamil sebesar Rp3.000.000 per tahun Rp750.000 per triwulan. 2. Balita sebesar Rp3.000.000 per tahun Rp750.000 per triwulan. 3. Siswa SD sebesar Rp900.000 per tahun Rp125.000 per triwulan. 4. Siswa SMP sebesar Rp1,5 juta per tahun Rp75.000 per triwulan. 5. Siswa SMA sebesar Rp2 juta per tahun Rp500.000 per triwulan. 6. Disabilitas sebesar Rp2,4 juta per tahun Rp600.000 per triwulan. 7. Lansia sebesar Rp2,4 juta per tahun Rp600.000 per triwulan. Bansos PKH digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mulai dari transportasi ke pelayanan kesehatan, makanan bergizi, penunjang fasilitas pendidikan, hingga kebutuhan penyandang disabilitas. Program PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin KM, yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan 2. Kartu Sembako. Program Kartu Sembako juga masih berjalan bulan Oktober ini. Hal itu disampaikan dalam kesempatan yang sama oleh Sri Mulyani. Setiap keluarga mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan dari Januari hingga Desember. Untuk mendaftar menjadi penerima kartu sembako, masyarakat harus mendaftarkan diri sebagai keluarga penerima manfaat KPM, di Kementerian Sosial Kemensos. Nantinya dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Bantuan 3. Bantuan subsidi upah atau gaji BSU. Penerima BSU adalah para pekerja atau buruh yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan pemerintah itu ditransfer melalui rekening. Bantuan itu sebenarnya adalah subsidi gaji atau upah sebesar Rp500.000 untuk 2 bulan yang dibayarkan sekaligus, sehingga penerima bantuan mendapat Rp1 juta sekaligus. Adapun syarat penerima BSU tahun ini adalah: 1. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan. 2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni tahun 2021. 3. Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan atau sesuai UMK. 4. Bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah. 5. Diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi para pekerja yang sudah menerima adalah para pemilik rekening Himbara. Bagi yang tidak memiliki rekening tersebut belum menerima bantuan, seperti dijelaskan Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauziah. Kemudian untuk pekerja, buruh yang telah memenuhi persyaratan dan belum memiliki rekening Bank Himbara akan dibukakan rekening baru secara kolektif. Bantuan 4. Kartu Prakerja. Bantuan sosial atau bansos lain yang cair di bulan Oktober tahun 2021 adalah Kartu Prakerja. Pemerintah akan membuka pendaftaran gelombang selanjutnya, yakni gelombang ke-22 Kartu Prakerja.
Hingga September tahun 2021, pendaftaran baru sampai gelombang ke-21. Gelombang ke-22 ini adalah gelombang tambahan menunggu kepesertaan yang dicabut dari gelombang sebelumnya. Peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp3,55 juta. Rinciannya, peserta akan mendapatkan uang bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei sebesar Rp50.000 untuk 3 kali. Bantuan 5. Bantuan kuota internet. Menurut Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, bantuan kuota internet ini akan disalurkan secara berkala setiap bulannya pada tanggal 11 sampai 15. Dimulai dari 11 sampai tanggal 15 September tahun 11 sampai tanggal 15 Oktober lalu 11 sampai tanggal 15 November. Kuota bantuan internet berlaku selama 30 hari sejak diterima. Bantuan kuota internet diberikan guna mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh PJJ kepada 26,8 juta siswa dan tenaga pengajar dari berbagai jenjang pendidikan. Berikut ini rincian besaran kuota internet yang diterima. A. Siswa PAUD akan menerima bantuan kuota internet sebesar 7 GB per bulan. B. Siswa SD, SMP, dan SMA akan memperoleh bantuan kuota internet sebesar 10 GB. C. Pendidik PAUD dan jenjang pendidikan SD hingga SMA akan mendapatkan kuota bantuan internet sebesar 12 GB per bulan. D. Khusus untuk mahasiswa dan dosen akan menerima bantuan kuota internet sebesar 15 GB per bulan. Bantuan 6. Bantuan UKT. Kemudian, bantuan sosial atau bansos yang masih cair pada bulan Oktober 1 adalah bantuan uang kuliah tunggal UKT. Bantuan UKT yang cair pada Oktober 1 sebesar Rp2,4 juta. Bansos UKT diberikan kepada para mahasiswa aktif semester 3, semester 5, dan semester 7 yang membutuhkan. Bantuan pun akan diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan dan bukan penerima bantuan lainnya, seperti KIP kuliah maupun bidik misi. Jika biaya kuliah lebih besar dari Rp2,4 juta, maka selisih UKT dengan batas maksimal Rp2,4 juta menjadi kebijakan perguruan tinggi sesuai kondisi mahasiswa. Bantuan UKT ini menyasar 310.508 mahasiswa dengan total anggaran Rp745,2 miliar. Target penerima bantuan adalah 74% mahasiswa aktif dari 419.605 orang yang belum menerima bantuan lain. Bantuan 7. Subsidi listrik PLN. Pemerintah kembali memperpanjang subsidi listrik hingga Desember 1 mendatang. Perpanjangan pemberian bantuan tersebut disampaikan oleh Kementerian ESDM. Alasannya karena PPKM masih diberlakukan di Jawa sampai Bali. Stimulus yang diberikan sampai akhir tahun ini meliputi diskon tarif listrik dan pelaksanaan pembebasan biaya beban atau abonemen. Diskon listrik diberikan untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA. Diskon berlaku hingga akhir September tahun 2021. Targetnya, stimulus akan diberikan kepada 32,6 juta pelanggan PT PLN Persero. Pelanggan 450 VA diberikan diskon 50% dari tagihan dan 900 VA 25% dari tagihan. Diskon yang diberikan lebih rendah dari sebelumnya. Dalam periode sebelumnya, pemerintah menggratiskan tagihan listrik untuk pelanggan 450 VA, sedangkan pelanggan 900 VA diberikan diskon 50%. Stimulus listrik adalah program pemberian diskon tarif listrik pelanggan rumah tangga, bisnis, dan industri sebagai bagian rangsangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ada dua cara untuk mendapatkan subsidi listrik yakni melalui website dan aplikasi PLN Mobile, yakni A. Melalui website portal PLN, COID. B. Melalui aplikasi PLN Mobile. Bantuan 8. Bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Pada Oktober tahun 2021 ini, bantuan BLT UMKM akan cair senilai Rp1,2 juta. Bantuan ini diberikan pada UMKM yang sudah terdaftar pada koperasi di wilayahnya. Pihak yang akan memperoleh bantuan UMKM adalah para pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan Unbankabel.
Selain 8 bansos cair Oktober tahun 2021 yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa bansos lainnya, yaitu KJP Plus, KJMU, bantuan beras Bulog, hingga bantuan tunai untuk KPM. Itulah teman-teman informasi mengenai seputar bantuan pemerintah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.